Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan grafik TGA atau Thermographimetric Analysis dan DTA, Differential Thermal Analysis. Grafik TGA dan DTA ini akan dibuat dari data pengujian thermal yang dilakukan menggunakan sampel CY plus ANH plus SiO2. Melalui grafik yang dibuat ini, akan ditentukan thermal event atau penurunan persen massa pada sampel yang terjadi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengimport data pengujian thermal yang digunakan untuk menentukan grafik TGA dan DTA. Berikut adalah langkah untuk mengimport filenya. Seperti yang telah bisa dilihat, berikut adalah data-data yang akan digunakan untuk pembuatan grafik TGA dan DTA. Namun dapat juga terlihat bahwa data-data ini masih belum lengkap. Ya, data-data ini masih belum dilengkapi dengan keterangan. Lalu, yang selanjutnya akan saya lakukan adalah melengkapi keterangan pada data-data berikut. Keterangan yang pertama adalah waktu dengan satuan menit. Lalu keterangan yang kedua adalah suhu dengan satuan derajat Celcius. Lalu yang ketiga adalah massa atau berat dengan satuan miligram. Yang keempat adalah derivat massa. Dengan satuan persen per Celcius. Berdasarkan data ini, kita telah dapat membuat grafik DTA. Karena grafik DTA, dia itu membutuhkan sumber X-nya yaitu berupa suhu atau temperatur dan derivat massa sebagai sumber Y-nya. Lalu yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat grafik DTA terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus mengubah sumbunya. Perlu diingat kembali bahwa suhu akan bertindak sebagai sumbu X, sehingga kita akan mengubahnya sebagai sumbu X. Lalu data suhu dan derivat massa akan diblok dan diplotkan. Berikut adalah hasilnya. Untuk dapat terlihat lebih jelas, dapat dibuka pada menu Signal Processing and Smooth. Lalu Open Dialog dan diubah metodenya menjadi Adjacent Averaging. Klik OK. Berikut adalah grafik DTA yang dihasilkan. Dapat terlihat bahwa pada grafik ini dihasilkan cukup banyak puncak, yaitu sebanyak 7 buah. Yang pertama adalah puncak yang ini, lalu yang kedua adalah puncak yang ini, yang ketiga adalah puncak yang ini, dan puncak yang keempat dan kelima itu cukup berhimpitan, yaitu ini dan ini. Puncak yang keenam adalah yang ini, dan puncak yang ketujuh adalah yang ini. Melalui grafik ini diketahui bahwa pada pengujian yang dilakukan terjadi 7 kali thermal event atau 7 kali penurunan massa. Lalu yang selanjutnya harus dilakukan adalah setelah didapatkan thermal event adalah pembuatan grafik DTA. Grafik DTA
akan menggunakan sumbu X-nya yang berupa suhu dan sumbu Y-nya itu berupa persen massa. Dapat terlihat bahwa pada data ini masih belum dihasilkannya persen massa, sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu persen massa. Maka kita akan menambahkan pada titik ini yaitu massa dengan satuan persen. Pencarian persen massa sendiri itu cukup mudah, yaitu pada bagian fx ataupun pada bagian fungsinya ini kita hanya tinggal menulis fungsi perkalian, yaitu pada bagian C yang merupakan bagian massa akan dikalikan dengan 100 dan dibagi dengan massa awal data. Massa awal data adalah 6,138 mg. Maka tinggal dibagikan dengan massa awal tersebut, yaitu 6,138. Enter. Didapat bahwa persen massanya sebagai berikut. Lalu, karena telah diketahuinya persen massa, kita dapat mencari grafik TGA. Yang pertama harus kita lakukan adalah memblok bagian suhu, lalu yang selanjutnya adalah memblok bagian persen massa. Dan kita melakukan langkah yang sama, yaitu memplotkannya menggunakan grafik line. Dapat terlihat bahwa terdapat beberapa puncak pada grafik DTA yang dihasilkan. Nah, berdasarkan puncak-puncak ini kita dapat mencari di mana saja thermal event yang telah disebutkan ataupun telah ditunjukkan pada grafik DTA itu terjadi. Perlu diingat kembali bahwa thermal event adalah situasi di mana persen massa itu menurun secara signifikan. Maka pada kurva ini terjadi beberapa thermal event, yaitu sebagai berikut. Ini adalah thermal event yang pertama. Lalu thermal event yang kedua adalah sebagai berikut. Berikut ada thermal event yang kedua, lalu thermal event yang ketiga, lalu thermal event yang keempat, dan thermal event yang kelima. Lalu thermal event yang keenam, dan ini adalah thermal event yang ketujuh atau thermal event yang paling terakhir. Penentuan garis-garis ini ataupun penentuan dari thermal event ini didasarkan dari penurunan persen massa pada sumbu X yang terlihat dan berdasarkan puncak yang terbentuk dari
dari kurva yang dihasilkan. Dapat terlihat bahwa pada thermal event bagian ketiga hingga kelima itu cukup dekat. Hal ini didasari dari kurva DTA-nya itu. Dapat terlihat bahwa pada daerah thermal event ketiga, keempat, dan kelima itu juga terlihat cukup dekat. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan dari persen massa dari penurunan persen massa yang terjadi. Nah, dari penarikan garis ini, kita dapat menghitung thermal event ataupun penurunan massa yang terjadi, yaitu dengan menggunakan fungsi screen reader. Lalu, selain itu, kita juga dapat menggunakan kalkulator untuk menghitung selisih dari penurunan massanya. Thermal event yang pertama itu terjadi penurunan massa sebesar 2,6144%, dan penurunan ini haruslah dicatat. Lalu penurunan pada thermal event yang kedua adalah sebagai berikut. Lalu penurunan thermal event yang kedua adalah sebesar 38,8116%.
Lalu penurunan untuk tema event yang kedua adalah sebagai berikut. Penurunan untuk tema event yang kedua adalah 5,7045%. Lalu untuk penurunan tema event yang ketiga adalah adalah 3,5995%. Lalu penurunan untuk tema event yang keempat adalah adalah 4,516. Dan penurunan untuk tema event yang keenam adalah adalah 14,771. Dan penurunan untuk tema event yang terakhir adalah %28,319%. Berikut adalah hasil untuk tema event dan grafik TGA yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya adalah menggabungkan antara grafik DTA dan TGA. Nah, untuk menggabungkan kedua grafik ini dapat digunakan fungsi Y yang terletak pada bagian bawah ini. Penggunaan fungsi ini yaitu dengan cara sebagai berikut. Pada data yang telah dihasilkan akan diblok data yang menjadi data untuk grafik TGA dan data untuk grafik DTA. Lalu akan kita gunakan fungsi Y. Dapat terlihat pada line ini bahwa grafik ini itu masih bersifat tebal, sehingga kita akan mengubahnya satu persatu dengan memencet line. Nah, lalu yang selanjutnya grafik ini dapat kita tebalkan. Berikut adalah grafik hasil penggabungan dari grafik DTA dan TGA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.